Pemirsa yang budiman, welcome back to my YouTube channel Dinda Syarif Indonesia. Nah, gue punya program baru yaitu curhat bersama orang tua. Tempatnya kita curhat ditemani bersama orang tua. Dan di episode kali ini kita punya bintang tamu perempuan yang sangat cantik, Sis Hana. Welcome. Thank you, ya Allah, langsung disebut. Apa kabar lah sis? Cheers Cheers. dulu. Cheers, hormati orang tua. Jadi pemirsa yang budiman, si Hana ini adalah salah satu temen gue. Gue nggak deket banget sih, tapi yang gue amazed banget itu kenapa bisa gue terkecoh kalau dia ini transpuan. Sekarang gini, gue mau tanya, lu tuh transpuan apa pewong? Karena bentuk dan suara lu tuh pewong banget tanpa jepitan ya, tanpa ya kan. Coba jelasin. Dan gue pengen tahu transisi hormon apa gimana bisa seperti ini. Kameranya kemana ya? Oh, ke sana ya. Oke, perkenalkan saya Kena Rahana. Jadi benar apa yang dikatakan Dinda, kalau saya ini seorang transpuan. Saya terlahir sebagai laki-laki biologis dari 4 bersaudara gitu dia. Jadi kalau masalah suara peong banget atau nggak dijepit ya itu udah dari sananya mungkin ya. Karena aku tidak melakukan perubahan dalam tubuhku ini secara plastik segede gitu. Tapi Hormon dulu sempat hormon tapi waktu itu karena nggak cocok, mungkin ada efek negatif dari tubuh aku itu kayak ngerasa moodnya jelek, terus badan aku tiba-tiba gembala gitu deh. Oke, gini. Jadi kayak Beb, gue dari umur 16 tahun gue hormon terapi. Kenapa suara gue kayak laki-laki, kayak abang-abang ya kan? Itulah manusia tidak ada yang sempurna. Tapi ya bener ya, gue pas waktu itu pas dengar dia seorang transpuan kayak kaget gitu kan, karena gue lihat dia ini kayak pewong-pewong tomboy gitu, perempuan-perempuan tomboy gitu. Kebanyakan ya seorang transpuan ini mereka memilih ekspresi gendernya itu kayak lebih feminim gitu kan. Kayak gue sekarang pakai dress, rambut agak panjang, pakai anting, make up gitu kan. Nah, kenapa lu tuh bisa milih untuk berekspresi jadi androgyny atau tomboy? sebenarnya sih gimana ya? Sebelumnya dulu juga aku sangat berpatokan namanya standar gitu kan, dimana kalau lu jadi sosok transpuan lu harus berpenampilan seperti perempuan lainnya gitu, berambut panjang, pakaian yang feminin, dress segala macam. Cuman karena mungkin sekarang aku udah selesai konsep itu, aku sudah memecahkan konsep standar kecantikan yang benar-benar distandarin lu jadi transpuan segini-gini. Aku sudah selesai dengan itu dan aku sudah merdeka, dalam arti merdeka atas tubuhku sekarang gitu. Jadi sekarang sih aku enjoy aja gitu. Aku mau pakaian baju pendek, maskulin atau apa ya, itu buat aku nyaman ya aku pakai gitu. Kadang pula aku juga di satu acara atau aku lagi pengen pakaian ini nih feminim kayak gitu kan. Ya udah aku berpakaian pakai dress, pakai heels gitu, pakai makeup gitu. Jadi kesimpulannya dia udah pernah melakukan, dia udah pernah mengekspresikan gender dia, berpenampilan feminim gitu kan, dan sekarang dia nyamannya sebagai androgyny. Iya, gitu jadi kan. aku sedikit cerita sih ya gitu kan, gimana ya, maksudnya kadang ya itu kita terbelenggu juga, banyak teman-teman komunitas di luar sana yang terbelenggu atas standar yang sudah dibuat oleh masyarakat juga. Jadi kayak dulu tuh aku juga sangat menggebu-gebu gitu, pengen panjangin rambut, melakukan perubahan dalam tubuhku kayak implan payudara. Itu keinginanku dulu sangat menggebu-gebu banget. Tapi aku udah belajar dari pengalaman hidupku dan belajar sama teman-teman yang memang sudah ibaratnya udah aware akan ketubuhannya, udah merdeka secara dan menerima tubuhnya. Ya udahlah, maksudnya jadi inilah gue loh gitu maksudnya. Gitu ya. Jadi aku ya transpuan, mungkin banyak orang mengira itu transpuan kok kayak lesbo gitu kan, kayak tomboy gitu kan, kayak tomboy gitu kan. Kenapa gitu kan? Sekarang kita ngomongin yang kayak yang tadi Sis Hana bilang ya, dulu pernah berpakaian secara feminim gitu ya kan. BTW boleh nggak sih lihat foto-foto zaman dulu kamu ini apa namanya? Berekspresi boleh jadi seorang aku dulu sempat ikut miss-missan gitu. Dia miss apa? Dia itu juara runner. Oh my god.
Oh my god. Transkul dong pasti. Jadi transkul. Bukan pamer, ada itu kayak pengalaman aja sih, Dan pengalaman itu itu juga jadi salah satu kebanggaan dan achievement. Beneran. Ya kan? Beneran. Dan jadi boleh ditayangin nggak nih nanti? Boleh. Oke. Nah, pemirsa Budiman, tadi barusan kita lihat foto-foto sis Hana yang bener-bener feminim banget, ya kan? Dan sekarang gue pengen tanya sama lu ya. Iya. Kenapa lu bisa merubah penampilan lu sekarang? Sebenarnya nggak ada kaitannya sama tentang identitas gender gue ya. Ibaratnya ekspresi gender sama identitas seksual itu nggak ada kaitannya identitas gender juga. Jadi gue berubah ya karena gue karena perjalanan hidup aja sih, kayak ngerasa gue capek gitu ngikutin standar yang sudah dibentuk oleh masyarakat. Kalau jadi transpuan harus begini ya gue nyaman aja, gue udah terlepas dari itu gitu. Jadi sebenarnya gimana ya? Ya itu hak teman-teman sih ya, buat teman-teman transpuan di luar sana yang masih mengikuti konsep itu hak teman-teman. Tapi kalau misalnya memang itu udah nggak nyaman dan nggak bagus buat tubuh kita, kayak merasa tertekan harus dituntut menjadi sosok transpuan yang Cantik, ya bener-bener cantik, bener-bener gitu. pewong Dan gitu harus kan, dipuji sama masyarakat, ya kan? Ya itu lebih baik berdamai dulu ya, karena proses berdamai sama tubuh sendiri itu memang lama banget. Contoh kayak aku tuh memang lama banget, maksudnya aku coming in itu lebih lama ketimbang aku coming out. Coming in, menerima diri sendiri itu memang proses yang butuh lama deh ya, karena gimana ya, aku waktu itu masih stigma di keluarga gitu, masih ya lu gini lah. Contohnya aku punya cerita ya. Jadi mamaku tuh sebenarnya udah menerima aku gitu kan sebagai transgender perempuan. Enggak, lu nggak apa-apa deh katanya kayak gini, lu nggak apa-apa deh cowok katanya kan. Lu asal lu jangan merubah segala yang ada di tubuh lu gitu. Nggak boleh manjangin rambut, lu nggak apa-apa deh jadi hemong, maksudnya jadi gay gitu ya, teman gay nggak apa-apa deh, lu suka laki-laki tapi lu jangan merubah tampilan lu. Lah gue kan bukan gay gitu kan, gue bilang dong, nah aku tuh bukan gay, gue tuh bukan laki-laki, secara identitas aku ngerasa jadi perempuan gitu maksudnya gitu kan. Jadi nggak ada kaitannya, maksudnya aku nyaman seperti ini ya, tapi seiring berjalannya waktu ya mama aku ya bisa nerima ya. Jadi itulah tadi ya kan, pokoknya itu kita lakuin apa senyamannya kita aja ya kan. Nah contoh kayak si Hana sekarang dia udah nyaman mengekspresikan diri sebagai ya androgyni, mungkin tomboy, ya udah ya kan, itu hak dia gitu. Dan untuk teman-teman transpuan yang di sana yang mereka masih pengen lebih feminim, itu hak kalian juga ya kan. Nah tapi bener ya sis, gue tuh kayak yang tadinya cuma ketemu lu terus kayak ya cuma sapa-sapa, dan gue tuh kayak mikir lu tuh perempuan tapi lu tomboy gitu. Dan setelah gue tahu, lu transpuan. Kalau misalkan kalian ini coba zoom, maaf banget ini nggak ada jakun sama sekali, bener-bener nggak ada jakun. Kalau gue ini ada jakun. Enggak deh, waktu kecil kalau jakunnya ketelan mungkin. Salah kali ya mbak. Pas mama Eka lahir ketelan. Kalau misalkan kalian lebih detail dengerin suara si Hana ini, perempuan banget ya, perempuan banget ya, ya kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau masalah perempuan banget ya, gimana ya, suara kadang kan ada juga loh perempuan yang suaranya ngebas. Itu kembali lagi ke faktor biologis ya mungkin ya. Karena mungkin waktu kecil aku memang aku sedikit cerita lah ya. Aku kan 4 bersaudara tuh, semuanya saudaraku 3 itu perempuan. Jadi aku tuh aku anak ketiga terlahir sebagai laki-laki biologis. Mungkin cheers dulu. Mungkin. Mungkin itu juga faktor kayak aku sih kurang paham soal kromosom atau hormonal gitu kan, aku kurang paham masalah itu. Aku juga sampai saat ini sih aku belum cek status kromosomku ke dokter spesialisnya gitu kan, karena biaya juga katanya mehong sih. Terus jadi waktu kecil aku juga sempat kayak berpikir kok gue beda ya, maksudnya kok kan waktu zaman SMP gue baru sadar tuh nih, waktu masih pubertas banget kan. Waktu dulu tuh ada di kampung gue tuh kan ada kolam renang lah, terus banyak tuh teman-teman laki-laki Eke tuh pada berenang pakai kolor doang. Bukan masalah ini ya, bukan, aku tuh sering memperhatikan, tapi tanda kutip perhatiannya bukan karena sesuatu yang berbau seksual, tapi kok temen gue berubah ya secara tubuh ya, maksudnya kayak
dia masa ototnya lebih jakun keluar juga jakun ya keluar, kan? terus masa otot dan mungkin alat reproduksi juga mengembang gitu kan, mengembang. Jadi gue kayak kadang gue sering minder tuh nih kalau misalnya disuruh diajak berenang gitu, gue sering minder. Kadang gue berenang pakai baju gitu, pakai celana komplit gitu kan, kayak udah mau apa aja. Jadi kayak karena malu itu, karena tubuh gue itu kayak beda gitu. Tapi pas waktu dulu lu sekolah itu lu udah ngerasa bahwa diri lu perempuan. Waktu mungkin atau mungkin lu masih belum ada pengetahuan tentang ekspresi gender dan gender orientasi. Belum dong. Secara gue sebenarnya keluarga gue itu nggak religius banget ya, cuman lingkungan yang membentuk itu kayak stigmanya kalau lu laki-laki ngondek feminim dikit langsung bencong gitu kan, masyarakat bencong ya, agak dalam juga sih karena faktor budaya patriarki itu yang dimana laki-laki diwajibkan harus maskulin, menjadi pemimpin, iman keluarga, bla 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 gitu kan. Padahal banyak di luar sana teman-teman laki-laki yang punya ekspresi feminim tapi orientasi seksualnya yang nggak ada kaitannya gitu. Maksudnya dia hetero, dia masih suka perempuan cis gitu, it's okay, nggak ada kaitan, tapi itu karena faktor budaya patriarki yang kuat banget gitu. Biar makin pedas. Lu mau biar makin meninggal, pedas ngomongin patriarkinya. Biar makin pedas ngomongin patriarkinya, ya kan? Jadi seperti itu sister. Jadi waktu itu ya sering berjalan waktu kan, aku waktu itu memang belum tahu tuh apa itu LGBT, tentang orientasi seksual, ekspresi gender nggak tahu. Jadi aku Google sendiri nih. Ya mungkin pas dulu juga gue nggak tahu ya namanya LGBT apa itu. Yang gue tahu banci, bencong, waria itu. Dan sempat aku juga menyangkal itu kayak karena terlalu kuat stigmanya dan karena tekanan sosial juga di lingkungan sekolah, pertemanan gitu kan. Kok lu nggak pacaran sih, Han? Lu jangan-jangan bukan cowok kayak gitu kan. Ya udah gue paksa nih pacaran sama pewong nih. Oh ya. Tapi ya gue nggak menyesali itu, ibaratnya pengalaman hidup aja gitu. Karena waktu itu gue masih bergejolak atas kenapa gue seperti ini, kenapa kok gue gini. Ternyata memang seperti itu. Jadi gue berusaha untuk mengikuti apa yang sosial omongin, lo jadi segini harus maskulin segala macam, gue ikutin karena gue nggak punya power, gue nggak punya pengetahuan gitu. Akhirnya muak juga dong banci ini kan. Muak. Bancinya udah mulai muak gitu kan, udah mulai bergejolak gitu apa ya kan. Gue pengen ini bukan diri gue gitu kan. Ember. Gue harus keluar dari zona ini. Iya, emberan gitu. Zona yang tidak nyaman ini ya kan. Nah, jadi udah Google sendiri tuh ketemu tuh beberapa teman komunitas gitu, teman-teman waria gitu, teman-teman komunitas transpuan gitu kan di Jakarta. Akhirnya bergabung, membangun komunikasi, akhirnya banyak belajar dan waktu itu aku juga sempat keluar dari rumah karena ya tekanan gitu kan. Jadi aku mulai merantau, mencari teman, akhirnya bertemu dengan teman komunitas dan bergabung. Oke, menarik juga nih ya. Oke, Sana nih ngomong-ngomong yang tadi aku nyinggung tentang ekspresi gender kamu androgini. Apakah kamu ngerasa kamu tuh androgin? Aku mau ngasih sedikit pencerahan mungkin. Ya usah. Gak apa-apa, di sini belakang terserah ya. Sebenarnya kan androgini, maskulin, feminim itu kan sebuah ekspresi gender ya. Jadi nggak ada kaitannya sama identitas. Mau dia cis female, cis perempuan, cis laki-laki, trans, gay. Kalau ekspresinya misalnya si gay, teman-teman gay ekspresinya feminim yang gak ada kaitannya sama orientasi seksualnya gitu. Termasuk aku seorang transpuan, identitas genderku transpuan, orientasi seksual aku yaitu, terus aku ekspresi gender aku androgin, yang nggak masalah menurutku gitu. Jadi aku sih sebenarnya bukan nggak mau ya dilabelkan gitu, tapi aku maksudnya bisa ke androgin, emberan senyamannya lah gitu. Ya, senyamannya. Kadang ya kalau misal ke kondangan temen atau acara ya aku pakai dress ya siap hayu gitu. Jadi kayak gitu ekspresi gender yang bisa ya ekspresi gender bisa cair juga. Iya, cair, nggak ada kaitannya sama identitas dan orientasi seksual seseorang. Nah, sekarang aku pengen tahu deh ya kan dengan kepribadian seorang sis Hana ini. Udah kayak artis di kepoinnya. Gitu ya kan, aku pengen tahu sih. Lu tuh sekarang udah ada pasangan apa belum? Sedih banget sih kalau pasangan, ya Allah. Apa-apa? Jadi pengen makan terus. Terus makan ini pedes. Untuk saat ini tuh aku masih sendiri. Oke, Jadi buat teman-teman yang mendaftar
silakan hubungi manajer aku. Endorse kali ya. Yes, nanti gue kasih. Fair. Nanti gue tag Instagramnya dia. Jangan. Ya gitu nih. Gue pengen tanya, lu dari mana sih asalnya? Kota mana? Provinsi mana? Beda. Jadi bapak gue tuh orang Betawi, sister. Dia tuh orang Betawi asli, nikah sama mak gue orang Banten. Ketemulah mereka kan, berjodoh, menikah. Akhirnya gue lahir di Jakarta, tapi gue dibesarkan di daerah Serang, Banten. Serang, Banten. Ya. Jadi gue dibesarkan mama bapak gue adalah seorang pekerja, bapak gue koki, punya warteg gitulah ya, warung makan. Terus mama gue sebagai buruh, mereka nitipin gue diasuh sama nenek gue. Jadi sekolah di, lu tahu sendiri kan daerah situ kan kuat banget religiusnya. Panik. Ya bukan masalah ini ya, maksudnya oke, tapi memang gue dibesarkan di lingkungan seperti itu, maksudnya kuat. Sampai gue pernah di pesantrenin sorry. Oke. Iya, gue pernah di pesantrenin karena gimana ya? Ya keluarga gue pengen gue ya masuk. Ya gue juga pernah masa gue sekolah dasar SD, gue juga pernah dimasukin sekolah agama gitu, sampai akhirnya gue khatam Al-Quran gitu, sama juga gitu kan. Ya namanya orang tua mungkin pengen anaknya ya tahu tentang pendidikan ini, pendidikan agama ya Ini gitu ya kan. ya. Nah, tapi tetap aja orang tua kayak orang tua gue kayak melihat gue kayak mainan Barbie apa mainan sama perempuan kayak langsung melarang, kayak langsung kayak pulang gini. Gue pengen tanya lagi nih ya, pernah nggak sih lu punya pengalaman di hidup lu atau di diri lu, entah pengalaman itu yang buat lu happy, marah, lucu atau apa? Kebanyakan pahit deh hidup gue. Pernah enggak? Maksudnya ya pasti pernah lah ya, apalagi buat gue seorang transpuan gitu, pengalaman hidup pahit manis itu pernah banget gue rasain. Apalagi gue punya cerita nih. Apa? Waktu itu mungkin karena gue nggak ada kaitannya sama religius ya, maksudnya gue pernah mau sembah, waktu itu gue belum mengekspresikan diri gue atau gue belum menemukan identitas gender gue masih ya mengapung-apung lah mencari tahu tentang jati diri gue gitu. Oke, kan. mungkin kalau misalkan bahasa awamnya masih ngondek atau iya, kayak gitulah iya, ya. masih kayak bingung, gue ini salah nggak sih menjadi transpuan kayak gitu. Pernah tuh gue sembahyang gitu ya, ibadah ke salah satu tempat, tiba-tiba pas gue mau ambil wudhu, gue di stop sama penjaga si tempat wudhunya itu, katanya mbak silahkan wudhu tempat perempuan di sebelah sana. Gue bilang, gue mau ibadah aja sampai didiskriminatif kayak gitu loh, maksudnya gue mau ibadah loh. Ya gue nggak nyalahin mereka, mungkin mereka nggak tahu kalau gue ini sebenarnya laki-laki biologis pada saat itu, ibaratnya. Gue juga nggak nyalahin mereka, tapi nyesek aja gitu. Gue mau ibadah aja dengan pure apa yang ada di tubuh gue nggak, waktu itu belum berubah, tetap masih diskriminasi. Oke, poinnya sekarang gini, gue tangkap kayak tangkap gini ya sih, kayak ya kita juga gak bisa menyalahkan orang itu gitu kan, karena orang itu ya melihat mungkin lu perempuan gitu, makanya mereka mengarahkan untuk ke tempat ibadah perempuan gitu kan. Karena ya memang bener adanya itu, lu tuh pewong banget, tapi gue tuh gak ngerti lu pewong banget ya kan, suaranya aja gak ngerti pewong banget. Dan ya kalau kita ngebahas tentang ya tadi ya, ya itu nggak ada salahnya sih. Sorry, tapi lo langsung bilang nggak kayak gue tuh laki-laki gitu. Enggak, gue diem pada saat itu. Gue diem dan gue diem, tapi gue tetap masuk ke tempat laki-laki karena ya gue waktu itu gue masih takut, stigmanya masih kuat banget, gue takut segala macamnya. Ibadah secara ya religius gitu kan antara kita dengan Tuhan ya, nggak ada kaitannya sama manusia. Ya diterima apa enggaknya ya kita, ya kaitannya kita personal sama yang di atas. Jadi pemirsa yang budiman, kita udah cicat manja sama si Hana ini. Jadi kesimpulannya kita tuh nggak boleh langsung kayak misalkan ada seseorang yang mereka mengekspresikan diri sebagai feminim, androgini atau maskulin, tapi dia bentukannya perempuan atau laki-laki, dan kalian tuh nggak harus langsung ngejudge, oh dia homo, oh dia lesbi, oh dia gini. Jadi tolong patahkan kalimat-kalimat itu. Mungkin lebih enak ngomong langsung dengan cara sopan, maaf kamu
perempuan. Iya, saya perempuan. Nah, Cis gitu. perempuan. Jadi mungkin ya di luar sana mungkin kalian ada laki-laki yang mengekspresikan diri dia feminim di publik sampai di mall, terus kayak lu langsung mikir, ih ini banci, ini seorang transgender, itu salah. Tolong patahkan kata-kata itu dan pikiran kalian. Jadi thank you so much Sis Hana udah datang di konten YouTube vlog aku. Pokoknya ini seru banget nih kita bahas ya. Ya, aku juga mau ngasih kesan-kesan sedikit. Apa? Silakan. Ya buat teman-teman transpuan di luar sana, tetap semangat, jadi diri sendiri, jangan mau terbelenggu oleh tuntutan standar kecantikan apapun yang dibuat oleh masyarakat, ya kan. Jadi dirimu sendirilah intinya. Kalau kamu sudah berdamai dengan tubuhmu, dengan dirimu, ya udah jalan hidup dengan baik gitu, dengan nyaman, seenaknya kamu jadi apa gitu. Tapi aku juga nggak bisa menyalahkan buat teman-teman yang ibaratnya mengikuti standar, itu hak teman-teman juga. Yang penting ya berdamai dengan diri itu lebih penting. Lebih penting dan lebih nyaman, ya kan. Oke sis, thank you for coming. Thank you. I love you. So guys, baru saja kita bahas tentang siapa ini Hana dan apa sih orientasi dan gender ekspresinya dia ini apa, dan mungkin kalian bisa nangkap dari semua video yang kita bahas tadi. Pokoknya thank you for watching guys. Don't forget to subscribe, like, comment, dan jangan lupa share-nya ke teman-teman kalian, ke Line, ke WhatsApp, ke Facebook, ke sosial media lainnya. Dan jangan lupa tombol loncengnya ditekan biar dapetin notification dari video-video terbaru aku. Dan see you untuk next program Curhat Bersama Orang Tua.